Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan Mei yang sangat bahagia ini, siswa kelas 10 mendapatkan kesempatan belajar di rumah dikarenakan adanya musibah atau wabah COVID-19 yang melanda negeri ini. Tetap stay at home, jaga kondisi, dan tetap melakukan social distancing. Agar kalian tetap mendapatkan materi, di sini Bu Sela akan membuat video pembelajaran dengan materi menciptakan karya kreatif dalam bidang seni. Baik, di sini Bu Sela akan menjelaskan tentang pengertian seni dan kreativitas. Pengertian seni, sebuah ekspresi yang timbul dan memiliki unsur keindahan yang diungkapkan lewat suatu media yang bersifat nyata dan bisa dirasakan. Sedangkan pengertian kreativitas adalah suatu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Kreativitas seniman dalam berkarya. Proses kreatif. Nah, untuk membuat sebuah karya yang kreatif dan orisinil, diperlukan sebuah proses untuk mencapainya. Sebuah ide dan gagasan merupakan modal utama untuk mencapai proses tersebut, agar mendapatkan karya yang kreatif dan orisinil. Selain itu, dalam proses pembuatan karya kreatif, dibutuhkan kontemplasi dengan cara memikirkan manfaat dan tujuan dari pembuatan karya tersebut. Dalam proses kreasi, melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap saturation, yaitu pengumpulan fakta-fakta, data-data, serta sensasi-sensasi yang digunakan oleh alam pikiran sebagai bahan landasan untuk melahirkan ide-ide baru. Kedua, tahap incubation, yaitu tahap pengendapan. Semua data informasi serta pengalaman-pengalaman yang telah terkumpul kemudian diolah dan diperkaya dengan masukan-masukan dari alam prasadar seperti intuisi. Disinilah seniman berimajinasi tinggi untuk mendapatkan karya yang baru. Tahap ketiga, illumination, merupakan tahap terakhir dalam kreasi. Apabila informasi dan pengalaman sudah lengkap, penyusunan sempurna, maka tahap ini mengekspresikan wujud karya seni yang diinginkan. Selanjutnya, Bu Sela akan menjelaskan secara umum tujuan penciptaan karya seni. Tujuan penciptaan karya seni ada 9. Yang pertama, ekspresi pribadi. Ungkapan emosional terdalam yang diwujudkan dalam berbagai simbol rupa. Yang kedua, aktualisasi diri. Upaya untuk membangun eksistensi pribadi melalui ungkapan estetis. Dan yang ketiga, eksperimen, upaya pencarian dan percobaan mengolah berbagai unsur rupa dengan berbagai macam media untuk memperoleh orisinal karya estetis. Yang keempat, objek ekonomi, penciptaan karya seni yang sejalan dengan selera masyarakat atau pemesan untuk alasan perdagangan, galeri, aset kekayaan maupun peningkatan nilai ekonomi. Yang kelima, pembaharuan nilai keindahan. Upaya kreatif untuk menciptakan hal-hal baru dalam berungkap seni. Yang keenam, alat komunikasi. Upaya membangun berbagai gagasan atau imajinasi seniman sehingga dapat dipahami oleh masyarakat penikmatnya. Yang ketujuh, terapi kejiwaan. Pengayaan jiwa bagi seniman maupun penikmatnya sehingga memperoleh ketenangan, hiburan, pelampiasan maupun penyehatan rohani. Yang kedelapan, perluasan wacana. Proses penciptaan atau pagelaran seni
untuk meningkatkan apresiasi masyarakat sehingga memperoleh pengalaman baru dalam mengamati karya seni. Dan yang terakhir, rekaman peristiwa. Proses penciptaan karya seni dengan alasan merekam suatu peristiwa yang menyentuh dan bermakna. Selanjutnya, pendorong kreativitas seniman dalam menciptakan karya seni. Yang pertama, naluri. Naluri merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Seniman dalam dirinya melahirkan kreasi-kreasi baru merupakan salah satu dari dorongan nalurinya. Yang kedua, ego. Suatu usaha untuk melakukan suatu kegiatan sebab adanya dorongan dari naluri. Berusaha dengan sekuat tenaga seorang seniman untuk mewujudkan karya yang sesuai dengan konsep yang diinginkan merupakan bagian dari dorongan ego terhadap diri individuanya. Yang ketiga, penguatan. Suatu pengokohan berupa dorongan yang kuat, baik datangnya dari luar maupun dari diri sendiri. Ketika seorang seniman berkarya, kemudian karyanya mendapatkan pujian dan hadiah tersebut akan memotivasi seniman untuk mengulangi kegiatan itu. Itulah yang diikatkan sebagai penguat berdasarkan kebaikan. Begitu juga sebaiknya, apabila mendapat kritikan terhadap karya, seniman akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam berkarya. Keempat, berpikir tidak biasa. Suatu pola pikir di luar kebiasaan. Cara berpikir tidak biasa dalam 3 karakteristiknya, yaitu fluence, kelancaran mencari ide, flexibility, kelunturan dalam proses, dan original, menampilkan keaslian karyanya. Yang kelima, kecerdasan. Kemampuan untuk mengolah pikiran, emosional, dan kecakapan. Seniman yang cerdas akan berusaha melahirkan ide-ide yang lebih baik dan dapat diterima oleh orang lain. Yang keenam, penemuan masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah dalam segala kesulitan. Kesulitan yang biasanya dihadapi seniman adalah dalam proses perwujudan karya. Seniman yang kreatif tidak pernah buntu dengan ide-ide. Yang ketujuh, bakat. Kemampuan individu melakukan tugas atas dorongan dirinya. Orang yang berbakat akan lebih mudah mendapat ide untuk melahirkan suatu karya. Yang kedelapan, proses berpikir kreatif. Suatu usaha seniman untuk menciptakan suatu ide dan karya yang baru dan belum pernah ada yang serupa dengannya. Kesembilan, pengeraman tidak sadar. Kemampuan yang mendorong seniman untuk berkarya dalam keadaan di alam bawah sadar. Kesepuluh, pengeraman sadar. Kemampuan yang mendorong seniman untuk berkarya dalam keadaan sadar. Baik, selanjutnya Bu Sela akan memberikan beberapa contoh penampilan bakat kreatif dalam bidang seni. Di dalam seni, ada beberapa cabang seni. Yang pertama, seni rupa. Yang kedua, seni musik. Ketiga, seni tari. Dan keempat, seni teater atau seni drama. Di sini, Bu Sela akan memberikan sebuah contoh bakat melalui bidang seni. Yang pertama, seni rupa. Ada beberapa contoh bidang seni rupa, misalkan menggambar atau melukis. Seni lukis merupakan cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dimensi yang bermediakan kain kanvas ataupun lainnya, yang diisikan oleh unsur-unsur pokok garis, kemudian titik, warna melalui cat atau pewarna. Lukisan dapat berisi representasi alam seperti potret wajah, hewan, pemandangan. Bisa juga memuat gambar abstrak
yang merupakan penyederhanaan bentuk alam, atau berisi ungkapan ekspresi dari seniman berupa komposisi bentuk non-representatif atau menyerupai segala bentuk. Seni musik. Nah, di sini seni musik merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumen untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Biasanya sesuai dengan standar budaya irama, melodi, harmoni. Nah, musik adalah suatu seni yang menembus setiap masyarakat manusia. Seni tari. Nah, seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh yang berirama yang dilakukan pada saat tertentu. Biasanya, kita sering menyaksikan pementasan seni tarian, baik itu tradisional maupun modern, yang dilakukan pada saat tertentu. Biasanya, kita sering menyaksikan pementasan seni tari, baik itu tradisional maupun modern. Dapat Bu Sela simpulkan, yaitu seni sebagai ungkapan batin manusia tidak pernah lepas dari kreativitas dan kebudayaan. Kreativitas sebagai proses mencari ide seniman untuk menciptakan karya, sedangkan kebudayaan sebagai ide kreatif untuk mewujudkan karya, agar mudah diterima oleh masyarakat. Nah, proses kreativitas mencari ide baru dan menghasilkan karya yang baru akan melahirkan kebudayaan yang baru juga, sehingga seni dapat membentuk kebudayaan atau membentuk budaya melalui kreativitas seniman. Komponen yang mendorong seniman berkreativitas adalah adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, dibekali dengan bakat, dorongan dari dalam diri masing-masing dan orang lain, serta pemikiran yang kreatif dan adanya kemampuan dan keyakinan untuk mewujudkan suatu benda seni. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tentang materi menciptakan karya kreatif dalam seni. Semoga dapat kalian pahami dan semoga kalian bisa tertarik dengan karya-karya seni di Indonesia. Jadilah seniman Indonesia yang dapat menghasilkan sebuah karya yang kreatif. Sekali lagi, sekian dari materi dasar-dasar kreativitas. Bu Sela ucapkan terima kasih. Tetap semangat di mana saja dan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.